Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang Financial Number Game yang diampu oleh dosen Ibu Sukartini, SE MKom AK. Dan anggota kelompok saya sendiri Khaira Nabila dan rekan saya Depi. Baiklah, materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah 5 subtopik. Yang pertama yaitu pengertian financial number game, yang kedua dampak financial number game, yang ketiga klasifikasi praktek kreatif akunting, yang keempat cara melakukan financial number game, dan yang terakhir kami juga memberikan beberapa contoh kasus financial number game. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Apa yang dimaksud dengan financial number game itu? Financial number game menurut Charles dan Eugene, financial number game atau permainan angka-angka keuangan adalah penggunaan praktik-praktik akuntansi secara kreatif agar dapat mengubah pandangan pembaca laporan keuangan atas kinerja suatu perusahaan. Dalam kata lain, financial number game adalah suatu usaha yang dilakukan manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Dan dapat kita artikan juga, financial number game ini sering dilakukan oleh pihak internal manajemen, seperti melakukan manipulasi data dan dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaannya. Selanjutnya kita masuk ke dampak financial number game. Nah, di sini dari kasus yang telah kami contohkan ini, kita dapat melihat apa aja masalah yang terjadi dan dampak dari masalah tersebut. Nah, untuk PT Kimia Farma, mereka melakukan financial game seperti kesalahan penyajian persediaan karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Dan yang kedua, masalah yang terjadi yaitu penjualannya dicatat secara ganda. Nah, dampak yang terjadi pada PT Kimia Farma ini, perusahaan PT Kimia Farma sendiri didenda sebesar 1 miliar rupiah dan auditor yang mengaudit PT Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah dan penugasan audit kantor akuntan publik dibatasi. Nah, kita lanjut ke kasus Enron. Kasus Enron ini melakukan financial number game yang pertama yaitu menggelembungkan pendapatan, yang kedua meminjam dalam jumlah besar tapi tidak dicatat sebagai utang, dan yang ketiga menutup kerugian anak-anak perusahaannya. Nah, dampak yang terjadi pada kasus Enron ini adalah yang pertama yaitu pembubaran perusahaan akuntansi Arthur Andersen dan yang kedua membayar denda secara pribadi. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi praktek kreatif akunting. Nah, di sini Charles dan Eugene membagi kreatif akunting menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu recognizing premature or fictitious revenue. Mengakui penghasilan prematur atau penghasilan fiktif itu berbeda jika ditinjau dari sudut agresif accounting. Untuk premature revenue, pengakuannya sudah sesuai dengan GAAP. Sementara itu, untuk fictitious revenue, penghasilan dicatat tanpa adanya penjualan yang terjadi. Bentuk dari premature revenue bisa berupa pengakuan penjualan yang dilakukan pada saat barang sudah dipesan, tetapi belum dikirim, atau disebut juga good order but not shipped. Atau barang yang sudah dikirim tapi belum dipesan, disebut juga dengan good ship but not order. Sementara itu, contoh dari penjualan fiktif adalah backdate invoice, tanggal pengiriman yang diubah atau sengaja salah mencatat penjualan. Yang kedua yaitu aggressive capitalization extended amortization policies. Dalam kebijakan kapitalisasi yang agresif, perusahaan melaporkan beban atau rugi tahun berjalan sebagai aset. Akibatnya, pengakuan biaya tertunda dan laba naik. Selanjutnya, aset atau beban ditangguhkan
diamortisasi selama beberapa tahun. Nah, kita masuk ke unsur misreported asset and liabilities. Asset over value atau kewajiban under value dengan tujuan agar earning power menjadi lebih tinggi dan posisi keuangan lebih kuat. Dengan laba yang tinggi, otomatis saldo laba dan nilai ekuitas akan naik. Nah, contoh dari nilai aset over value itu adalah piutang usaha, inventory, dan investasi. Selanjutnya untuk contoh under value itu adalah kewajiban accrued expense payable, utang usaha, utang pajak, dan contingent liability. Selanjutnya unsur kreatif with the income statement. Permainan angka-angka di laporan laba rugi terjadi pada cara mempercepat atau memperlambat pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal ini, laba diatur untuk beberapa periode pelaporan. Selanjutnya, unsur problems with cash flow reporting. Seperti diuraikan sebelumnya, dalam share price effect, para investor tertarik dengan perusahaan yang punya earning power yang bagus dan sustainable. Dengan demikian, future cash flow-nya menjadi baik pula. Bagi para kreditur, dengan cash flow yang baik, utang piutang menjadi lancar. Sudah menjadi hal yang umum bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan manifestasi operating income yang ada di laporan laba rugi. Arus kas dari aktivitas operasi hanya diketahui oleh segelintir pengguna laporan keuangan, tapi tidak diketahui oleh para investor maupun kreditor. Kedua stakeholder tersebut lebih fokus pada kinerja keuangan. Nah, selanjutnya untuk bagaimana financial number game itu dimainkan akan dijelaskan oleh rekan saya, Depi. Kepada Depi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, bagaimana financial number games dimainkan. Prinsip akuntansi yang bervariasi, fleksibel, pelaporan keuangan salah satu cara bahwa permainan angka keuangan dimainkan adalah melalui seleksi perusahaan dari kebijakan akuntansi yang digunakannya dalam penyusunan laporan keuangan atau dengan cara di mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan yang terlihat hanya menggunakan fleksibilitas yang tersedia di dalam prinsip-prinsip akuntansi. Beberapa contoh metode akuntansi yang terkait dengan penerapan yang fleksibel diantaranya adalah: pertama, penentuan biaya persediaan. Di dalam penilaian persediaan dikenal metode FIFO, first in first out, LIFO, last in last out, dan average. Berdasarkan suatu penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh AICPA pada tahun 2000, disebutkan bahwa perusahaan bervariasi dalam menggunakan ketiga metode tersebut. Namun demikian, FIFO lebih populer dibandingkan dengan metode lainnya. Keuntungan LIFO adalah menghemat pajak dan pengukuran pendapatan yang lebih baik. Akan tetapi kerugiannya adalah penurunan pendapatan, saldo inventory yang tidak realistis di neraca, dan laba yang tidak dapat diantisipasi karena pencatatan kuantitas persediaan. Kedua, pengakuan pendapatan. Di dalam GAAP, khususnya pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 23 tentang pendapatan, disebutkan bahwa pendapatan dapat timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Ketiga, metode penyusutan dan amortisasi. Terdapat banyak metode penyusutan dan amortisasi, antara lain straight line method, sum of the year digit method, declining balance method, double declining
balance method, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu metode penyisihan. Misalnya, metode penyisihan piutang tak tertagih memungkinkan perusahaan melakukan penyisihan berdasarkan persentase tertentu atau berdasarkan umur piutang. Persentase tersebut bisa berbeda-beda untuk setiap perusahaan tergantung dari jenis industri dan transaksi akuntansinya. Next. Kami memiliki dua contoh kasus. Pertama, PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restated karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kedua, kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internal atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Pada saat itu, rantai distribusi gas dari produsen ke konsumen sangat diatur oleh pemerintah Amerika. Pada tahun 2001, terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Kasus ini menyeret KAP Arthur Andersen sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron. Enron melakukan beberapa pelanggaran yaitu 1. Mengelembungkan nilai pendapatan Marinir Energy atau anak usaha Enron dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta AS dollar. Tercatat sebesar 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif. Meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Sebagian pinjaman ini sekitar 8 miliar US dollar. Sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Ketiga, Enron menyalahgunakan Special Purpose Entities atau SPE, di antaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaannya. Baik, terima kasih kepada Depi yang telah menjelaskan materi lanjutan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sekilas video materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.